Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba." Wa ma ataitum mir riba. Apa-apa yang kamu berikan min riba, yaitu dari kelebihan-kelebihan. Riba itu maknanya lebih. Nanti kalau menurut istilah makanya tuh begitu. Orang kalau minjemin uang misalnya ya 1 juta, kemudian mulanginnya syaratnya 1.100.000, itu ada kelebihan namanya, itu riba namanya tuh. Ya, jadi asalnya makna riba logo itu lebih. Nah kalau dalam arti istilah nanti ilmu fikih, nah itu nanti ada macam-macam, ada riba fadli, ada riba ya odli dan lain-lainnya. Ya riba nasa atau nasa ya itu ada juga. Nah ini terkait ya maknanya wa ma ataitum min riba. Jadi apa yang kamu berikan ya min riba berupa tambahan ziyadah bi ayyu'tiya syai'an hibatan au hadiyatan, ya bahwasanya seseorang itu memberikan sesuatu ya bentuknya bisa hibah bisa hadiah gitu. Jadi antara hibah dengan hadiah sebenarnya hampir sama aja ya. Jadi memberikan sebenarnya secara cuma-cuma ya tanpa minta balasan apapun juga, hibah hadiah namanya. Beda dengan sodako. Kalau sodako itu ya ingin memberikan biasanya kepada orang-orang yang di bawah ya, kepada orang yang du'afa, pada orang fakir. Nah itu biasanya namanya sodako. Tapi kalau hadiah bukan. Ya kita bisa aja memberikan hadiah kepada orang kaya. Ya kita bisa aja memberikan hadiah kepada orang yang punya, namanya hadiah. Ya, jadi hadiah itu sifatnya ya artinya sesama dalam rangka kita memberikan satu ya bingkisan hadiah. Makanya kalau para habaib tuh dibilang sodako dia nggak terima tuh bapak saudara. Ya jadi kalau saya bilang bib nih saya sedekah sama antum, Habib nggak mau tuh nerima. Ya, tapi kalau kita bilang, bib ini hadiah buat antum, insya Allah diterima. Itu. Jadi kita sebenarnya yang lebih bagus ngomongnya jangan sedekah. Ya, jadi bilangnya hadiah. Kita mau memberikan kepada guru kita, nah itu jangan sodako. Guru ini sodako buat guru jangan. Ya, kalau bisa ini hadiah buat antum. Nah seperti itu. Jadi kalau hadiah diterima. Ya, kalau sodako itu biasanya diberikan kepada orang miskin, kepada orang du'afa, itu sodako biasanya. Nah makanya kalau kita memberikan kepada orang-orang yang kita cintai itu jangan kita bilang sodako, ini sodako dari saya. Ya, jadi kayaknya rendah banget nanti dia. Ya itu. Tapi kalau kita bilang ini hadiah, nah itu lebih bagus. Ya, jadi bi ayyu'tiya syai'an hibatan au hadiyatan. Bahwasanya orang itu memberikan sesuatu bentuknya ya hadiah atau hibah. Liyab luba aksara minhu, agar ia mendapatkan lebih banyak dari itu. Pasumya bismil matlubi minaz ziyadati, maka dinamakan dengan nama yang diminta itu berupa tambahan. Riba ya tambahan. Fil muamalati, di dalam bermuamalah. Liyarbu wa fi amwalin nas, ya agar bertambah pada harta kekayaan orang tersebut. Al-mu'tin artinya anas al-mu'tin yang memberikan. Ay yazidu artinya supaya tambah. Palayarbu maka tidak tambah, artinya palayarbu ayazku enggak tambah, enggak berkembang. Zakah maknanya an-numu. Ya, ada an-numu. Ya, jadi zakah itu artinya berkembang, maka enggak tambah, enggak berkembang. Indallahi, menurut Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aila sawaba fihi, artinya tidak mendapatkan ganjaran pahalanya lil mu'tin, bagi orang-orang yang memberikan. Wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang telah kamu berikan berupa zakat, berupa sodako,
turiduna yang kamu inginkan biha dengan zakat dengan sedekah wajhallahi yaitu mengharap semata-mata ridha Allah faulaika maka mereka itu humul mud'aifun yang mendapatkan apa berlipat-lipat ganda pahalanya. Al mud'aifun dari ada apa yud'ifu mud'if dilipat gandakan sama Allah. Jadi kalau kamu memberikan ya bentuknya zakat, bentuknya sedekah, nah dengan harapan ya mengharap ridha Allah, wajah Allah tuh. Nah itu orang-orang yang begitu faulaika humul mud'aifun maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Ya, jadi orang yang memberikan kebaikan-kebaikan tadi ya satu amal kebaikan akan dibalas dengan 10 bahkan sampai 700 lipat ganda. Nah ini katakan al mud'aifun. Ya jadi mereka nanti akan dilipat gandakan. Ya, bahkan ila ad'afin mudha'afah sampai berlipat-lipat ganda. Ya, kalau 1 sampai 10 masih ada hitungannya. 1 sampai 700 masih ada hitungannya. Tapi nanti ada ad'afan mudha'afah. Ya berlipat-lipat ganda udah nggak ada hitungannya sama sekali. Nah itulah orang-orang yang memberikan dalam bentuk zakat atau dalam bentuk sedekah yang dia memang memberikannya benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mereka nanti akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Jadi Allah memang begitu sayang kepada umat Nabi Muhammad. Karena satu kebaikan tidak akan dibalas dengan satu juga, tapi dilipat gandakan. Makanya ada kaidah umumnya tuh, al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu amal kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, bahkan bisa lebih dari itu. Ila sab'i mi'ati di'fin sampai 700 lipat ganda. Bahkan ila ad'af mudha'afah sampai berlipat-lipat ganda. Nah ini namanya sawabuhum bima araduhu, pahalanya dengan apa yang mereka inginkan. Fihi di dalam lafaz ini iltifatun ada iltifat anil khitabi dari lafaz khitab. Allahul ladzi khalaqakum bermula Allah yang telah menciptakan kamu. Summa razaqakum kemudian Allah yang telah memberikan rezeki buat kamu. Summa yumitukum kemudian Allah yang telah mematikan kamu. Summa yuhyikum kemudian Allah juga yang telah menghidupkan kamu. Tuh, jadi ini salah satu kudrah kekuasaan Allah. Pertama Allah menciptakan kamu. Nih kita semuanya Allah yang ciptakan. Ya prosesnya yaitu dari ya pernikahan orang-orang tua kita. Ya dari air sperma orang tua kita ya kemudian disimpan di dalam rahim ibu kita. Nah itulah nanti akhirnya Allah lahirkan kita semuanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tuh, jadi prosesnya begitu Bapak Saudara. Jadi Allah keluarkan dari rahim ibu kita masing-masing. Ya awalnya kita nggak tahu sama sekali. Ya kemudian baru ya proses akhirnya Allah berikan yang namanya panca indera dan lain-lain sebagainya. Nah itu Allah ciptakan kamu. Nah setelah itu summa razaqakum. Kemudian Allah telah memberikan rezeki buat kamu. Ya ini rezeki Allah yang udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua yang melata di permukaan bumi ini, apakah itu manusia ataupun yang lainnya, itu rezekinya udah dijamin sama Allah. Summa razaqakum. Jadi Allah ciptakan kamu, Allah pun jamin rezeki kamu. Nah setelah itu summa yumitukum. Kemudian Allah akan matikan kamu. Jadi kita nggak bakalan hidup selama-lamanya. Satu saat kita bakalan mati. Summa yumitukum. Allah akan matikan kamu. Nah habis dimatiin summa yuhyikum. Kemudian Allah akan menghidupkan kamu lagi.
Ya, itu namanya yaumul ba'si nanti Bapak Saudara. Ya, hari di mana manusia dibangkitkan. Ya, itu prosesnya. Proses Allah ya pertama menciptakan, Allah kemudian memberikan rezeki, Allah mematikan, Allah menghidupkan kembali. Lalu ada pertanyaan, hal min syurakaikum, apakah ada sekutu-sekutu bagi kamu? Mimma asyraktum billahi, dari yang kamu sekutukan dengan Allah. Tuh, jadi artinya dari ayat ini jangan sekali-kali kita menyamakan Allah, menyekutukan Allah. Karena memang tidak ada yang pantas dianggap sebagai Tuhan ya kecuali Allah. Sebab nggak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu menciptakan, memberikan rezeki, mematikan dan menghidupkan kembali kecuali Allah. Makanya janganlah ya Allah itu dijadikan sekutu-sekutu. Nggak ada, Allah nggak ada sekutunya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi hal min syurakaikum, ya may yaf'alu, siapa-siapa yang melakukan, min zalikum, dari itu semuanya, min syai'in, sedikit pun, siapa yang melakukan itu semuanya, la, nggak ada. Jadi nggak boleh, Allah nggak boleh disekutukan, Allah tidak boleh disamakan dengan yang lain-lainnya. Tuh, jadi Allah adalah zat yang memang berkuasa, yang bisa melakukan hal tadi tuh. Ya, dari mulai menciptakan, memberikan rezeki, mematikan, kemudian menghidupkan kembali. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan, bihi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi Allah maha suci, subhanallah. Tuh, jadi maha suci Allah dari segala persekutuan mereka. Tuh, makanya Allah udah menurunkan ayat namanya surah Al-Ikhlas tuh. Jadi Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nggak ada satupun yang menyerupai Allah. Laisa kamitsli syai'un, bahkan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau seandainya dalam Al-Quran nanti ada yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Nah itu kalau ada orang ngerti niat itu artinya tangan, ya itu berarti tetap tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Jadi tetap maknanya laisa kamitslihi syai'un. Ada juga yang mentakwil kata-kata yadun, ditakwil dengan kudrah, kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah. Ya, tapi ada juga yang mengartikan apa adanya. Ya yad, ya tangan artinya. Ya yadullahi, tangan Allah. Nah bagaimana tangan Allah? Jangan kita samakan dengan tangan yang kita miliki. Ada jempolnya, ada telunjuknya, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ya, ntar ada kukunya lagi. Ya, kalau ada kukunya ntar akan digunting tuh kuku. Ya, masa Allah gunting kuku? Nah begitu. Jadi ini biar dipahami Bapak Saudara. Itu. Jadi yadullah, tangannya Allah. Nah itu kita ngartiinnya tetap laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah ya tidak sama dengan yang lain-lainnya. Itu gampang dah, begitu aja caranya. Makanya di dalam ajaran tauhid kita ya diajarkan tuh laisa kamitslihi syai'un. Ya, atau muhalafatuhu lil hawadits. Ya, jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, itu begitu. Makanya di sini dibilang ya apa? Mayyab alumin zalikum min syai', ya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukannya, bihi, dengan Allah. Zoharal fasadu fil barri. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Ya kata Allah zoharal fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri, di daratan.
Daratan itu apa? Ail kofari. Kofar itu artinya tanah-tanah yang kosong. Ya biqahtil matori wa qillatin nabat. Ya akhirnya bisa menjadi paceklik ya dengan enggak turun-turun hujan, sedikit tumbuhannya. Itu sebab ulah ya makhluk tangan-tangan ya manusia nanti. Jadi kerusakan nampak di daratan. Wal bahri, kemudian kerusakan juga nampak di lautan. Bahar itu apa? Ail biladi allati alal anhar bikilati ma'iha, yaitu bilad, perkampungan yang di atasnya sungai-sungai ya dengan sedikit airnya. Bima kasabat aidin nas. Nah kerusakan itu nampak baik di daratan ataupun di lautan. Bima nibatnya sabab, dengan sebab yaitu ulah tangan-tangannya manusia. Minal ma'asi, berupa dia berbuat maksiat. Ya, jadi ada perbuatan-perbuatan manusia merusak lingkungan, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Ya, itu namanya ma'asi. Dia melakukan tindakan-tindakan kerusakan, namanya maksiat. Nah, hancur akhirnya tuh. Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi telah nampak kehancuran baik di daratan maupun di lautan, itu disebabkan karena ya ulah tangan manusia. Ya, karena dia berbuat kerusakan, berbuat maksiat. Liyuziqahum bil ya'i wan nun. Ada yang bacanya pakai ya liyuziqahum. Ada yang pakainya dengan nun linuziqahum. Nah, itu boleh. Jadi ada yang riwayat satu liyuziqahum bacanya, ada yang bacanya linuziqahum. Agar ya mereka merasakan ba'dallazi amilu, sebagian apa yang mereka kerjakan. Ai ukubatahu, itu dampaknya, akibatnya. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali sadar. Yarji'un artinya rujuk, kembali sadar. Artinya yatubun, supaya mereka bertobat. Jadi kerusakan yang ada di permukaan bumi ya di lautan ini disebabkan karena tangan-tangan mereka yang tak bertanggung jawab. Nah akhirnya nanti mereka ya akan merasakan tuh dampaknya, kerusakan-kerusakan yang ada. Nah tujuannya apa? Supaya mereka kembali sadar, sehingga mereka akan bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Ini yang dimaksud la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, artinya yatubun, bertaubat mereka. Dia menyadari tentang perbuatannya yang tidak benar. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, likupari Makkah, untuk orang-orang kafir Mekah, kepada orang-orang kafir Mekah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah, siru fil ardi, berjalanlah kalian semuanya di permukaan bumi ini. Fanzuru, maka renungkanlah, maka pikirkanlah, kaifa akibatul ladzina min qablu, bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelumnya. Kana aksaruhum musyrikin, adalah kebanyakan mereka itu orang-orang yang menyekutukan Allah. Fa'ahlakum, mereka hancur, binasa bi isyrokihim, dengan sebab ya apa? Persekutuan mereka. Ya wa masakinihim, dan tempat tinggal mereka. Wa manazilihim, dan kedudukan-kedudukan mereka. Khawiyatan, itu sunyi. Tuh, jadi artinya katakan kepada mereka orang-orang kafir Mekah, coba ya berjalan di permukaan bumi ini, lalu perhatiin, renungkan ya bagaimana dampak orang-orang yang hidup sebelum kamu, yang dulu mereka itu menyekutukan Allah, mereka ingkar kepada Allah. Nah mereka akhirnya diberikan apa? Siksaan. Banyak yang kita lihat dari cerita-cerita, baik yang ditulis di dalam Al-Quran, ya itu cerita orang-orang baik ada, cerita orang-orang tidak baik ada.
Nah itu disuruh kita lihat fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu biasanya akibat daripada kehidupannya enggak bagus ya. Mereka dapat siksaan-siksaan. Tapi kalau orang-orang baik, insya Allah ya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyimi, fa'akim maka hadapkanlah wajah kamu lid-dinil qayyimi untuk agama yang lurus, ai dinil Islam, yaitu agama Islam. Min qabli ayatiya yaumun, sebelum datang satu hari, la maradda lahu minallah. La maradda artinya hari itu tidak dapat ditolak. La maradda artinya tidak dapat ditolak. Lahu minallah, bagi orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ingat suatu saat nanti akan terjadi satu hari di mana tidak dapat ditolak kembali. Ya urusan-urusan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Yauma idzi yassaddaun. Pada hari kiamat itu yassaddaun, mereka manusia ya pada saat itu apa? Ya berpecah, ya berkelompok-kelompok. Nah begitu, sehingga nanti setelah ya Allah jalani beberapa pos yang sudah ditentukan, nanti ada mizan, ada hisab, ya ada sirat, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah nanti selesai itu semuanya dijalankan, baru Allah memberikan ponis tuh Bapak Saudara. Baru dikasih ponis. Ponisnya apa? Fariqon fil jannati wa fariqon fis sa'ir. Jadi manusia nanti beberapa kelompok. Ya, satu nanti ada kelompok fariqah yang disuruh masuk ke surga. Nah, ada lagi satu firqah, satu kelompok ya disuruh masuk ke neraka. Nah, itu yang dinamakan fariqon fil jannah wa fariqon fis sa'ir. Jadi saat itu nanti manusia ya tafarraqun, ya mereka berkelompok. Kapan? Ba'dal hisab, setelah dihisab. Nah itu ada yang menuju ilal jannah, ada yang menuju ilal nar. Ya, ada yang menuju ke surga, ada yang menuju ke neraka. Itulah tempat yang terakhir manusia, surga atau neraka. Ya, jadi orang kalau udah masuk surga, insya Allah terus jatuh di dalam surga. Nah orang kafir ketika masuk neraka itu pun tempat yang terakhir bagi dia. Tapi bagi orang-orang yang punya iman, tapi akhirnya dia dimasukkan ke neraka, itu mungkin hanya transit. Ya, transit di neraka. Tapi suatu saat Bapak Saudara dia akan diangkat kembali. Ya, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena kata Nabi, selama dia masih punya iman, walaupun imannya itu sebesar biji zarrah, ya sebesar biji zarrah itu artinya kecil banget. Seandainya iman itu ada di dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarrah, tetap dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi cuma transitnya ya ke dalam neraka nanti cukup lama. Ada yang transitnya sebentar di neraka, ada yang transitnya lama. Nah itu tergantung bagaimana keimanan dan amal-amal yang dia lakukan di situ. Tapi intinya selama manusia punya iman, tetap dijamin dia bakalan masuk surga. Nah terkait dengan masuk surganya bagaimana, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang dimaksud yauma izi yassaddaun. Jadi pada hari itu mereka ya berkelompok, ya tafarraqun. Nah, ba'dal hisab tentunya. Ya, jadi setelah hisab ya nanti manusia berkelompok, ada kelompok yang dimasukkan ke dalam surga, ada kelompok yang dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya dalam Al-Qur'an jelas tuh, fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir.
Man kafara, siapa-siapa yang kufur, fa'alaihi kufruhu, maka atas orang itu ya akan bertanggung jawab dengan kekufurannya. Wa bala kufruhu wan nar, akibat kekufurannya itu nanti dia akan dimasukkan ke neraka. Tuh, jadi orang-orang yang kafir tuh ya itu kata Allah pasti dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan khalidina fiha, ya ketika dia masuk ke neraka itu selama-lamanya. Ya, tidak akan diangkat lagi. Kenapa? Karena tidak punya iman. Dia orang kafir. Wa man 'amila shalihan, dan siapa-siapa yang melakukan amal sholih, yang melakukan amal-amal kebaikan, fali anfusihim yamhadun, maka bagi ya mereka yamhadun, dia sudah mempersiapkan, artinya yutiuna manazilahum, mereka akan sampai ke tempatnya, akan ya meletakkan ya tempatnya, manzilahnya di mana? Fil jannati, di dalam surga. Jadi orang-orang yang beramal soleh nanti mereka akan datang, mereka akan ditempatkan di satu tempat yang namanya di dalam surga, karena dengan iman. Ya, dengan iman yang mereka bawa dan beramal soleh. Liyajziya, ini kata-kata liyajziya muta'alliqun biyasaddaun. Ya, jadi ta'alluqnya kepada lafaz yasaddaun, agar Allah nanti akan membalas alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ya, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, min fadlihi, dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, yusibuhum, Allah berikan ganjaran pahala buat mereka. Jadi dengan anugerah Allah nanti Allah akan berikan ganjaran ya pahala yang besar buat mereka. Buat siapa? Buat orang-orang beriman dan buat orang-orang yang beramal soleh. Innahu, sesungguhnya Allah itulah yuhibbul kafirin, tidak suka dengan orang-orang kafir. Ay yu'aqibuhum, artinya tidak suka bagaimana? Allah nanti akan menyiksa mereka. Tuh, jadi artinya Allah tidak suka kepada ya hamba-hambanya yang kufur. Artinya tidak suka, Allah akan menyiksa mereka. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesarannya Allah Ta'ala, ayyursilar riyaha mubasyirat, Allah akan mengirimkan angin yang penuh dengan kegembiraan. Tuh, biasanya nanti ada dikirimkan angin yang tanda-tanda mau hujan. Nah itu biasanya angin itu memberikan mubasyirat, itu kabar gembira. Bimakna tubasyirukum bil matar. Jadi angin itu memberikan kabar kepada kamu terkait tentang hujan. Ya, ada orang lagi nunggu-nunggu hujan. Nah, kemudian ya ada angin itu. Tanda-tanda, oh ini angin yang akan membawa hujan. Ya, dari awan ya datang. Nah, itu tuh namanya Allah ya telah kirimkan angin seperti itu. Ini termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan riyah, semacam angin, itu menjadi kabar gembira buat siapa? Buat hamba-hambanya yang sedang nunggu-nunggu datangnya hujan. Waliyuziqahum biha, dan Allah akan memberikan satu perasaan kepada kamu biha, dengan angin tadi, mir rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Al-matori, itu hujan termasuk rahmat, makanya dia bilang hujan itu rahmat dari Allah. Ya, ini salah satu nikmat yang Allah berikan. Wal khosab, ya itu khosab itu kesuburan. Dengan adanya hujan, nah maka insya Allah tanda kesuburan akan datang. Walitajriyal pulku, yang kedua nanti ya as-supunu biha, perahu-perahu bisa ya berjalan mengarungi bahtranya. Nah itu bi amrihi, dengan
perintahnya Allah Subhanahu wa taala bi iradatihi, yaitu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walitabtaghu min fadlihi, nah supaya kamu pun mencari daripada anugerah Allah. Nih, kita disuruh nyari anugerah Allah. Jadi artinya ya fadlin ini ya itu rezeki yang telah Allah berikan. Kita suruh jemputnya istilahnya. Litabtaghu tatlubur rizqa. Ya, kamu bisa jemput cari rezeki. Nah, itu dengan cara apa? Bitijarati, dengan tijarah fil bahri. Nah, dengan kapal laut dia bisa dagang antar benua, antar negara. Kalau dulu kan belum ada pesawat, ya masih ada ya kapal aja, kapal laut, ya perahu. Nah, mereka itu bisa mencari ya anugerah Allah dengan cara berdagang ya dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu dengan mengarungi bahtera ya al-fuluk ya perahu ataupun kapal laut. Wala'allakum tashkurun. Nah, yang terakhir kata Allah supaya kamu bersyukur. Adanya angin, kemudian turun hujan. Nah, itu semuanya salah satu nikmat yang Allah berikan. Tujuannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersyukur. Tapi kalau dia menggunakannya ya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu bukan syukur, kufur namanya. Makanya ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Kalau orang yang bersyukur artinya dia bisa manfaatkan, dia bisa gunakan, bisa tasarrufkan semua yang sudah diberikan oleh Allah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia bersyukur. Tapi kalau rezeki yang sudah diberikan, anugerah-anugerah nikmat yang sudah diberikan, tetapi dimanfaatkannya untuk ya berbuat dosa dan maksiat, nah itu namanya dia kufur nikmat namanya. Makanya ini tujuan akhirnya wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Hazihin ni'amah, akan nikmat-nikmat ini ya ahla Makkah, wahai penduduk-penduduk Makkah, fatwahidunahu, maka insya Allah nanti kamu akan mengesahkan Allah. Nah, akhirnya dia menemukan datu Allah, ya akhirnya Allah diesahkan. Nah, nanti baru walaqad arsalna min qablika rusula. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara.